Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara live Instagram KPP Madya Surabaya bersama saya Taim dan saya Arif. Iya, kita akan memandu acara live Instagram ini beberapa menit kemudian ya, Mas Arif. Beberapa menit ke depan. Ya. Oke. Ke depan benar sekali. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai kode otorisasi dan pelaporan SPT tahunan ya Mas Arif. Ya, benar Iya. sekali. Kode otorisasi. Nah, kita lihat kayaknya beberapa baru join ya. Sambil nunggu nih Mas Arif ya. Sebelum kita masuk ke topik intinya, kita ngobrolin dulu terkait dengan Kortek itu sendiri kali ya. Nah, Ya. boleh. Nah, mungkin beberapa yang sudah sering lapor SPT masa, kemudian SPT PPN mungkin udah cukup familiar. Benar. Nah, yang belum ini, yang Nah, yang belum. apa biasanya lapornya mungkin setahun sekali. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas Arif. Biasanya orang pribadi gitu ya. Nah, orang pribadi atau SPT badan yang lapornya mungkin hanya tahunan aja gitu. Bisa dijelasin nggak nih Mas Arif? Apa itu Kortek? Jadi, Kortek itu adalah sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak itu, Mas. Jadi, dia itu menggabungkan sistem-sistem yang lama. Oke. Antara lain biasanya dulu ada e-filing, e-bupot, e-faktur, Iya. semua itu Iya. e-form itu semua sekarang jadi satu. Jadi satu. Jadi mulai dari pendaftaran sampai pelaporan itu semuanya sudah tersistem terintegrasi di dalam Kortek. Seperti itu mungkin singkatnya Mas Taim. Singkatnya Kortek seperti itu ya. Benar. Jadi Kortek itu merupakan integrasi ya. Integrasi dari seluruh aplikasi-aplikasi yang lama ya. Benar. Kalau dulu mungkin kalau mau lapor PPN mungkin ke WP Faktur. E-faktur. Mau lapor SP tahunan ke DJP Online. DJP Online. Nah, sekarang cukup satu pintu saja. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu lagi untuk menghafal login-loginnya yang berbeda itu. Cukup hanya hafal untuk login Kortek saja. Jadi dari Kortek sudah bisa buat billing semuanya, untuk pelaporan dan pembayaran semuanya itu sudah jadi satu. Permohonan pun juga bisa dari situ, ya, permohonan dari situ ya. wajib pajak. Ya. Jadi pelapor SPT masa maupun tahunan sudah bisa lewat Kortek ya. Benar. Semuanya sudah lengkap di dalam Kortek, begitu Mas Taim. Jadi seluruh pelaksanaan administrasi ini kan dilaksanakan lewat Kortek ya. Benar. Lalu untuk tahun atau masa pajak kapan tuh yang harus pakai Kortek? Oke, jadi benar itu ada sedikit pemisahan Mas Taim. Cut off-nya lah ya. Ada cut off-nya. Jadi untuk yang tahun pajak 2024 itu masih memakai sistem yang lama. Nah, maksudnya di sini adalah kalau untuk pelaporan masih memakai DJP online. Oke. Jadi untuk teman-teman dulur pajak itu kalau misalnya masih belum melaporkan SPT 2024 itu masih menggunakan aplikasi sebelumnya. Tapi mulai di 2025 misalnya SPT masa 2025 sampai nanti ketika akan melaporkan SPT tahunan 2025 itu sudah menggunakan Kortek. Jadi seperti itu. Jadi ada pemisahan 2024 di 2025. Jadi seperti itu Mas. Pokoknya urusan 2000 masa atau tahun ya? Masa atau tahun pajak 2025 itu udah pakai Kortek. Tapi kalau urusannya masih 2024 ke bawah itu pakai sistem yang lama ya? Masih pakai yang lama. Masih dibuka. Jadi kalau misalkan kawan pajak sekalian mau lapor atau kebetulan SPT masa 21 yang tahun 2023, berarti masih pakai SPT. SPT. Terus kemudian 2024 berarti pakainya masih DJP online. Masih DJP online. Jadi Oke. yang belum, waduh saya belum laporan SP tahunan nih, ya masih pakai yang 2024 DJP online seperti itu. Iya. Kalau ini ya Mas Arif ya, yang namanya sistem atau aplikasi ini kalau bisa saya analogikan tuh kayak sebuah rumah tuh ya. Kalau namanya rumah, ya kan? Kita tuh harus tahu nih letak rumahnya di mana, cara masuknya gimana. Nah, benar. Untuk ngakses Kortek nih gimana, Mas? Oke.
Analoginya sangat ini ya, mudah dipahami. Keren sekali Mas Taiming. Cocok lah Jadi, ya. ada rumah itu ada rumah nggak mungkin kita langsung manjat pagar gitu ya. Atau pinjem kunci tetangga, nggak mungkin, nggak bisa masuk. Jadi kita harus ada namanya kalau istilahnya itu login ya, password dan sebagainya. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu ada dua cara. Dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama itu aktivasi akun, satu lagi ada namanya lupa password. Oh, lupa password. Lupa password. Jadi untuk lupa password, nah, mungkin gimana kalau untuk lupa password Mas? Oh ya, Nah. kalau lupa password, kalau apa namanya kawan pajak semuanya itu udah terdaftar cukup lama ya biasanya. Ya itu tinggal ke ini aja, ke kortek.djp.pajak.go.id. Nah itu halaman muka itu kan ada login tuh Pak. Benar. Iya Mas Yasub ya. Itu bisa lupa password gitu, diklik lupa password. Kemudian ketika diklik lupa password, di situ akan diminta NIK atau NIK 16 digit untuk badan. Nah, benar. Diketikkan aja tuh. Ya setelah diketikkan, harusnya nih Mas Arif ya, harusnya itu akan muncul hint-nya atau clue-nya itu. Misalkan Arif apa gitu, nanti ada bintang-bintangnya. Tapi bintang-bintang ya. Kalau milih email. Nah. Bisa lagi milih telepon. Nah, nanti tinggal dikonfirmasi aja apakah email atau teleponnya ini benar. Kalau misalkan wah kayaknya udah nggak pakai ini gitu, ya nanti bisa perubahan data ke kantor pajak terdekat. Nah, nanti kalau sudah benar email atau teleponnya, tinggal diketik ulang ya. Bukan langsung dikirim loh ya, diketik ulang. Ulang. Jadi jangan tertipu karena di situ sudah ada tulisannya, dikiranya itu dibiarkan kosong nggak bisa. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, itu terjebak ya. Terjebak ya. Jadi dipastikan diketik ulang, setelah diketik ulang nanti masukkan captcha ya kan. Setelah masukkan captcha nanti dikirim gitu aja. Nanti akan masuk ya link untuk merubah password. Nah, link untuk merubah password. Nah, passwordnya sendiri juga ada aturannya ya Mas ya? Ada aturannya Mas. Jadi tidak hanya asal seperti itu ya. Ya. Jadi ada karakter-karakter khusus. Karakter-karakter khusus. Misalnya ditambahkan tanda seru, ada unsur angka juga, ada unsur huruf besar dan huruf kecil seperti itu. Jadi huruf besar, huruf kecil, karakter angka. Karakter angka, benar sekali. Jadi semua itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Jadi biar maling itu gitu ya. Kalau istilahnya tadi rumah gitu ya. Rumah soalnya. Jadi gembok itu susah dibuka gitu ya. Kalau 1 2 3 kan gampang gitu ya. 1 2 3. Oke. Jadi biasanya juga kalau apa tadi lupa password ya. Biasanya itu wajib pajak itu sudah pernah masuk DJP online. Sudah pernah. Benar. Terus bagaimana yang dia sudah terdaftar tapi belum sama sekali untuk masuk DJP online, jadi sama sekali belum masuk ya. Nah tadi kan kita lewat jalur pertama nih. Jalur pertama dengan lupa password. Benar. Lupa password itu kalau hint-nya keluar atau clue-nya keluar ya, email atau teleponnya keluar, berarti itu bisa lewat jalur yang pertama tadi Mas. Benar. Nah, kalau nggak bisa lewat jalur yang pertama tadi, lewat jalur yang kedua. Jalur yang kedua. Melalui apa Mas? Aktivasi akun wajib pajak. Jadi diaktifasi, berarti pintunya ada 2 nih Mas. Rumahnya besar ini. Cara aksesnya ya. Cara aksesnya ada 2. Ada 2 ya, kawan pajak ya. Jadi aktivasi itu nanti tinggal diklik aja, nanti di menu halaman awal tuh ada aktivasi akun wajib pajak, tinggal diklik, nanti ada seru centang sudah memiliki NPWP gitu ya. Ketika sudah memiliki NPWP, nanti kita tinggal masukkan nomor handphone sama emailnya. Nah, nanti kalau sudah masukkan nomor sama emailnya, tapi dipastikan juga itu ya nomornya itu sama dengan pada saat dulu dia mendaftar NPWP. Ya, jadi harus sama. Kalau berbeda nanti mungkin bisa dirubah dulu perubahan data, diupdate dulu gitu ya. Nanti kalau waktu penginputan isian itu Mas, itu kan ada email sama telepon ya. Telepon, email dan telepon. Itu akan silang tuh. Akan silang. Jadi kalau silang berarti artinya ya memang keliru gitu loh. Mungkin bisa lupa atau sudah ganti ya. Ya, benar. Nah, apa yang perlu dilakukan Mas Arif kalau misalkan email atau teleponnya itu udah lupa atau udah ganti gimana? Bisa melakukan perubahan data terlebih dahulu. Nah, perubahan datanya kalau khusus itu orang pribadi ataupun badan itu bisa di KPP terdekat seperti itu ya. Jadi bisa langsung lakukan perubahan data.
Asalkan kalau khusus untuk badan, dia harus membuktikan bahwa memang itu perwakilan dari badannya atau direkturnya dan sebagainya itu ya, yang memang bisa mengubah data induk, karena yang diubah itu adalah data induk gitu ya, data yang sangat penting seperti itu. Tapi mungkin sebelum langsung ke perubahan data mungkin bisa konfirmasi dulu aja ya. Jadi yang terdaftar emailnya itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan memang lupa, oh dulu yang untuk pajak sih saya pakai ini. Barangkali masih bisa dipakai. Ya. Tapi kalau misalkan sudah, wah ini udah nggak bisa saya akses, nomornya sudah hilang nggak dipakai, ya udah perubahan data aja. Benar sekali. Jadi dicek dulu ya, jangan panik-panik. Jangan panik ya. Oke. Mungkin lanjut lagi topik selanjutnya. Lanjut ke, coba kita lihat dulu. Yang join ya sudah cukup ya. Ya, lumayan sudah, ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa drop pertanyaan di komen. Langsung ya teman-teman ya, klik yang love-nya, api-apinya ya, jangan lupa ya. Biar makin ini semangat kaminya di sini. Oke, bisa dilanjut mungkin Mas Taib. Oke. Kita balik ke topik utama nih Mas, terkait dengan SPT tahunan di Kortek. Nah, itu tata caranya gimana Mas nanti? Ke depan kalau misalnya mau lapor tuh WP gimana? Ya, jadi yang pertama ya, pastinya kita membuka halaman Kortek. Ya, tadi berarti kan rumahnya udah ketemu di mana? Cara masuknya udah bisa. Nah, ya kan? Benar. Tapi ini penting juga ini Mas Taim. Jangan sampai ketipu alamat websitenya. Ini kan sekarang lagi banyak musim phishing dan sebagainya itu ya. Alamat kita yang asli itu adalah korteksdjp.pajak.go.id ya. .pajak.go.id ya kawan Pak ya. Jangan yang .com nanti itu udah pasti salah gitu ya. Phishing gitu, hati-hati phishing ya. Hati-hati, itu beda dikit aja itu phishing nanti. Malah data kawan pajak itu bisa diambil sama yang tidak bertanggung jawab. Nah, pastikan ke halamannya itu, terus nanti ini apa ya? Untuk lapor ya? Untuk lapor ya. Tapi kita kan lapor ya. Jadi tadi udah berhasil nih, udah dapat nih password dan sebagainya. Login, masukin, nanti setelah masuk ke dalam menu Korteknya, nanti kita ke menu pelaporan SPT. Iya, di laporan SPT nanti di menu pelaporan SPT itu bukan hanya SPT tahunan aja di situ. Jadi bisa melaporkan semuanya, mau masa dan sebagai unifikasi dan sebagainya. Yang tadi satu kesatuan tadi ya. Satu kesatuan tadi. Tapi jangan lupa ini yang biasanya untuk wajib pajak badan yang sering lupa. Impersonate. Oh ya, impersonate Mas. Impersonate itu sering lupa. Jadi ketika yang masuk PIC atau yang memang ditugaskan untuk mempunyai tanggung jawab wewenang gitu ya. Jangan lupa untuk impersonate ke wajib pajak badannya. Kalau belum nanti laporan diri sendiri berarti nanti ya. Iya, jangan lupa dipilih impersonate badannya yang diwakilkan. Dan dipastikan juga ya, untuk impersonate ini kadang-kadang gini Mas, ketika daftar dulu kurang aware. Jadi mungkin yang dijadikan PIC itu sebenarnya mungkin sudah perubahan akte atau misalkan sudah ganti seperti itu. Jadi dipastikan lagi, misalkan impersonate kok ini kewenangannya nggak bisa nih untuk tanda tangan atau dan lain sebagainya. Lah itu nanti perlu dipastikan lagi benar tidak PIC dari badan yang diimpersonate itu adalah wajib pajak orang pribadi tersebut. Nah, gitu. Benar. Ya mungkin karena awal-awal dulu ya masih terburu-buru gitu ya. Nah, ini perlu dipastikan lagi untuk PIC-nya ya. Apakah benar-benar memang PIC-nya atau bukan? Atau jangan-jangan di pertengahan ini sudah ada perubahan, pergantian PIC gitu ya. Nanti bisa diubah sendiri oleh wajib pajak. Oke, nanti setelah SPT-nya itu diisi, biasanya kan berdasarkan data-data yang sudah dimasukkan Mas ya. SPT itu sudah otomatis terisi, dicek apakah ada kekeliruan atau tidak. Kalau misalnya sudah oke semua, tinggal nanti klik yang di bawah submit gitu ya. Submit SPT. Nah, menariknya adalah karena sekarang sudah digital, berarti kan nggak mungkin kita tanda tangannya di laptop Mas. Di scan, di upload nggak ya? Nggak mungkin. Atau pakai pen gitu di gambar itu nggak ya? Sebenarnya ya bisa, tapi belum memungkinkan. Belum memungkinkan. Nah, pastinya kita memerlukan tanda tangan digital. Benar. Nah, sekarang bagaimana caranya itu kita untuk mendapatkan tanda tangan digital tersebut itu Mas Taim? Jadi gini Mas Arif, kalau berpatokan atau melihat di PMK 81 ya, ini saya jelaskan dikit terkait sertifikat elektronik ya. Jadi di PMK 81 itu sudah dijelaskan ya, ada 2 jenis sertifikat nih Mas. Jadi sertifikat elektronik Mas saya ya, itu adalah sertifikat yang tersertifikasi dan sertifikat yang tidak tersertifikasi. Nah, sertifikat tersertifikasi ini adalah sertifikat yang dia dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang menerbitkan
sertifikat elektronik, misalkan BSSR, terus kemudian Peruri. Ya, seperti itu. Nah itu juga nanti ke depan akan terintegrasi juga dengan DJP. Nah ada satu lagi yang namanya sertifikat elektronik yang tidak terverifikasi, ya namanya kode otorisasi yang diterbitkan oleh DJP atau biasa yang sering kita sebut sebagai KODJP. KODJP. Kode otorisasi DJP, ya. KODJP. Nah, untuk bisa mendapatkan kode otorisasi DJP ini, ya itu kawan pajak bisa login tentu saja ya ke Cortex. Iya benar juga. Kemudian di bagian portal saya, ya pokoknya di pojok kiri atas ya, diklik. Nah nanti di situ akan ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Ya, nah nanti diklik di situ tinggal memasukkan yaitu kode otorisasi. Nah kode otorisasinya apa? Sama kayak tadi password ya, harus huruf besar, huruf kecil, angka karakter ya. Angka karakter. Ya, seperti itu. Jadi mirip-mirip paspor seperti itu ya. Ya. Kalau WP biasanya nyebutnya paspres, Mas. Paspres dulu paspres, ya. Dulu paspres namanya. Benar. Di belokin dikit namanya jadi paspampres biasanya. Waduh. Paspampres. Boleh. Iya, paspampres. Jadi kalau yang sering ketemu di helpdesk, Pak ini saya lupa paspampres gitu kan. Kalau dulu sertifikat digital ini ya, sertifikat elektronik ini bentuknya kayak file, Mas. Kayak file dulu ya. Dulu. Nah, kayak file di mana di file itu ada yang namanya paspres atau paspampres atau kode otorisasi itu yang tersemat di situ. Nah, kalau sekarang tinggal diregistrasikan di Cortex, ya kan? Terus kita nggak perlu ngupload file kayak dulu lagi. Benar-benar. Jadi memang sekarang sudah lebih dipermudah seperti itu ya. Nah, tapi saking mudahnya itu harus dijaga. Harus dijaga karena ingat tadi KODJP itu adalah kunci. Jangan sampai kunci itu jatuh atau hilang ke orang yang tidak bertanggung jawab. Benar, Mas. Bisa jadi isi rumahnya diobrak-abrik nanti di dalamnya. Iya. Mungkin seperti itu ya Mas Tain ya. Iya, jadi sertifikat elektronik itu adalah tanda tangan. Yang nama tanda tangan ya. Tanda tangan. Tidak boleh sembarang orang menggunakannya. Benar. Jadi memang sangat penting sekali, kecuali memang orang tersebut memang ditugaskan untuk kegiatan tersebut seperti itu ya. Itu tidak masalah seperti itu. Nah, biasanya kan ada wakil dan sebagainya seperti itu ya. Benar. Ini mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tentang KODJP. Jangan lupa ya kawan pajak ya, karena ini nanti kita di tahun depan akan melakukan pelaporan SPT tahunan tahun ini 2025. Yang mana itu akan dilakukan di dalam Cortex. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan atau membuat kode otorisasinya tanda tangan digital. Ya, kode otorisasi DJP boleh, mau pakai yang pihak ketiga juga boleh seperti itu ya. Cuman gini Mas, kalau enaknya kalau pakai DJP mau ganti paspres ya di DJP. Benar. Kalau pakai pihak ketiga ya diperbolehkan. Cuman nanti ngurusnya juga pasti lewat pihak ketiga juga. Tapi ya monggo itu opsional. Opsional itu pilihan dari wajib pajak. Dan yang di KODJP gratis gitu ya. Gratis. Nah, bisa jadi yang pihak ketiga itu ada yang berbayar juga ada berbayar gitu kan. Ada yang berbayar. Jadi seperti itu kan pajak. Ya, dan sifatnya sah secara peraturan diatur juga. Ya benar. Jadi dua-duanya itu sah semuanya. Jadi yang nggak sah itu kalau nggak diaktifkan. Kalau nggak diaktifkan, ya kan. Kalau nggak diaktifkan. Sudah tahu rumahnya di mana, nggak mau masuk. Nggak mau masuk dia. Ini dibiarin aja rumahnya itu ya. Jadi harus diaktifkan biar nanti bisa untuk melakukan pelaporan di SPT tahunan di tahun depan. Terutama yang biasanya mengaktifkan ini kan hanya orang pribadi dan direktur. Kalau badan kan nggak perlu karena kan diwakilin sama orang pribadinya yang tanda tangan, masuk badannya gedungnya tanda tangan gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Oke, kita mungkin lihat ada pertanyaan mungkin ya Mas Tanya. Kita coba cek pertanyaan masuk. Ternyata nggak ngantuk ya siang-siang ini ya, masih ada yang bertanya seperti itu ya. Oke, ini ada dari, ini gimana cara bacanya? NRNVDYS. Iya, itu. Nggak ada vokalnya ini. Tidak vokal berarti, tapi dia nanya vokal berarti gitu ya. Kak, kalau lupa email yang terdaftar di pajak, gimana ya cara lapornya di Cortex? Gimana, Mas? Nah, lupa email ya, terdaftar. Nah,
kalau lupa email yang terdaftar di pajak ya bisa konfirmasi ya ke KPP terdekat. Itu email yang terdaftar sebenarnya yang mana sih gitu loh. Benar. Nah kalau sudah ketemu, oh ini loh yang terdaftar email ini gitu. Oh ternyata ini udah nggak saya pakai. Nah, Gitu oh itu kan. punya mantan saya. Waduh. Gitu. Nah itu bisa mengajukan perubahan data. Okay. Bisa mengajukan perubahan data. Bisa pengajuan perubahan data, tinggal perubahan data. Yang pasti yang merubah itu adalah orang yang bersangkutan. Orang bersangkutan. Nah, tidak boleh orang lain, gitu ya. Jangan. Gitu. Nah, ada lagi nih kayak pertanyaan. Ini juga nggak ada vokalnya nih namanya. Kenapa semua nggak ada? Kenapa nggak ada vokalnya sebenarnya? XNGRH 2697 namanya. Kak, kalau pakai selain KODJP apakah bisa? Bisa tadi ya. Bisa mas. Jadi selain KODJP mungkin nggak suka, saya nggak senang sama KODJP mungkin. Iya, saya pengen agak beda. Agak beda. Yang lain kok pakai KODJP, saya pengen beda sendiri. Mau peruri gitu kan? Ya peruri. Siapa tahu Ya. ada duitnya ya. Iya, tapi dicek dulu mas. Iya, dicek dulu. Misalkan di situ coba dibuat terus listnya yang tersedia pada saat itu apa? Iya, benar sekali. Jadi kalau yang tersedia di situ misalkan apa ya? Privy ya, benar. Privy atau mungkin peruri, BSSN, silakan. Ya benar. Jadi boleh selain KODJP, tapi yang tersedia. Tersedia dulu. Listnya di dalam ketika membuat kode otorisasi tersebut. Kalau yang di luar itu belum bisa, ya, belum bisa. Jadi harus udah yang tersedia dulu. Begitu kakak SNGR gitu ya. Nah ini dari 825 Coffee. Wah ini coffee ini langganan saya ini mas. Oh, langganan ya. Sebagai direktur coffee shop, saya sudah permohonan kode otorisasi. Sangat mudah dan cepat. Terima kasih teman-teman pegawai DJP yang sudah sharing. Ini berarti ngasih testimoni. Testimoni berarti ya. Jadi memang sangat mudah seperti itu ya untuk coffee shop ini sudah harusnya sudah menggunakan KODJP ini berarti ya. Nanti jangan lupa nanti tahun depan laporannya ya. Iya. Pajak-pajaknya juga jangan lupa seperti itu ya. Tadi sambil ngopi kayaknya minta testimoni Mas Arif kayaknya. Benar sekali. Jadi ada testimoni untuk koderisasi ini sangat mudah. Nah, kita ingat lagi, saking mudahnya untuk mengubah, kita ingatkan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Iya, pastikan kunci masuk ke rumah tadi diamankan, ya. Tanda tangan juga diamankan juga, ya kan. Jadi pengamanannya itu berlapis. Jangan-jangan saking amannya sampai lupa sendiri kodenya. Nah, karena lupa tetap ada jalannya mas ya nanti lupa password tadi. Nah ini ada pertanyaan Kak berarti nggak pakai Evin ya? Nah ini mesti dijelaskan lagi nih Mas Taim mungkin Evin itu penggunaannya apa dan seperti apa? Tadi itu, Mas Taim? Balik lagi ya cut off penggunaan Cortex ya maksud saya. Kalau 2024 ke bawah masih pakai Evin. Ya karena untuk masuk ke rumah aplikasi yang lama itu masih butuh Evin. Tapi kalau Cortex tidak perlu. Tidak perlu. Jadi istilahnya itu kuncinya itu sudah upgrade gitu. Sudah upgrade. Dari yang sebelumnya Evin sekarang pakai KODJP. Tinggal mau masuk ke rumah yang mana? Kalau masuk rumah yang lama ya pakai Evin. Kalau rumah yang baru pakai Cortex nggak perlu pakai Evin. Ya sebenarnya ini ada kekeliruan ya terkait Evin ini ya. Kebanyakan dikira Evin itu adalah untuk login ke dalam DJP online, padahal bukan. Evin itu untuk meriset ya. Meriset password kalau lupa atau untuk pendaftaran pertama kali. Jadi itu ya kunci juga, kunci reset gitu ya. Kunci reset. Jadi kalau misalnya lupa, ngerisetnya pakai nomor Evin. Jadi bukan untuk login DJP online. Sama juga KO. KO bukan untuk login Cortex. KO untuk pendandatanganan SPT-nya, produk hukumnya seperti itu ya. Tanda tangan elektronik. Untuk masuk Cortex tetap ada password tersendiri seperti itu, gitu Mas.